Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yunita Indah Lestari. Saya dari Prodi S1 PJJ Manajemen. Membahas tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan membahas tugasnya tentang analisis investasi sektor teknologi di Indonesia. Sektor teknologi di Indonesia memiliki latar belakang, yaitu latar belakangnya sektor teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak munculnya startup digital, e-commerce, vintage, hingga platform transportasi daring. Dengan penetrasi internet yang tinggi, populasi muda yang semakin besar, serta gaya hidup digital yang semakin meluas, sektor ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Pemerintah pun mendorong transformasi digital melalui berbagai program seperti 100 Smart City atau 100 Smart City, Making Indonesia 4.0, dan Digital Talent Scholarship. Selanjutnya itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor utama yang menarik dari investor, yaitu selanjutnya saya akan membahas faktor utama yang menarik investor dalam investasi di sektor teknologi. Yang pertama itu faktor utamanya adalah pasar yang besar. Maksud dari pasar yang besar itu adalah lebih dari 200 juta pengguna internet di negara Indonesia ini. Yang kedua itu ada bonus demografi, artinya populasi muda sangat melek akan yang namanya teknologi, sangat terbuka dengan yang namanya teknologi. Terus ada pertumbuhan ekonomi digital seperti e-commerce, vintage, edutech yang bertumbuh pesat. Selanjutnya itu ada inovasi dan startup lokal. Artinya banyak startup unicorn seperti Tokopedia, Gojek, dan Traveloka, mulai dari pusat pembelanjaan atau pusat belanja atau bisa dibilang e-commerce untuk transformasi, contohnya itu Gojek dan Grab juga bisa jadi contoh. Untuk aplikasi healing atau jalan-jalan itu juga ada yang namanya Traveloka dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada digitalisasi UMKM. Maksudnya ini adalah untuk meningkatkan kebutuhan platform digital. Faktor selanjutnya itu yaitu adalah dukungan dari kebijakan pemerintah. Maksudnya itu regulasi vintage dan startup seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Kominfo membuat regulasi pro teknologi. Selanjutnya itu ada insentif pajak. Artinya untuk perusahaan teknologi dan investor asing. Terus selanjutnya itu ada program inkubator dan akselerator startup. Seperti ada yang namanya gerakan 1000 startup digital. Nah, itu masuk ke dalam program inkubator dan akselerator startup. Terus selanjutnya itu ada investasi infrastruktur digital, yaitu contohnya seperti satelit Satria, Palaparing, dan yang sekarang lagi hype atau yang lagi sering dibahas itu tentang sinyal 5G. Nah, itu juga termasuk ke dalam contoh investasi infrastruktur digital. Selanjutnya yang akan saya bahas faktor dari analisis investasi di sektor teknologi itu adalah tren investasi dalam 5 tahun terakhir. Maksudnya seperti yang saya akan jelaskan di bawah ini. Ada yang namanya investasi dalam 5 tahun terakhir, seperti dari tahun 2020 hingga tahun 2024, investasi di sektor digital mencapai lebih dari 20 miliar US dollar. Terus yang kedua itu ada pertumbuhan startup
lebih dari 2.500 startup terdaftar di negara Indonesia. Selanjutnya itu yang ketiga adalah peningkatan pendanaan series A ke atas. Itu menandakan pasar semakin matang. Selanjutnya itu faktor yang lain adalah faktor keempat itu adalah investasi asing utama, investor asing utama. Contohnya itu seperti SoftBank. SoftBank itu dari negara Jepang. Di negara Jepang ini atau SoftBank ini berinvestasi besar di salah satu platform belanja online dan transportasi. Itu ada di contohnya SoftBank itu berinvestasi di Tokopedia dan juga Grab. Terus ada Sequoia Capital, itu dari Amerika Serikat. Banyak investasi di vintage seperti Ajaib dan Bibit. Terus ada Tencent, itu dari Tiongkok, menanamkan modal di Gojek dan perusahaan gaming. Terus ada Temasek dari Singapura, berinvestasi di banyak startup di Indonesia. Investor asing utama itu sangat besar bagi di sektor teknologi yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu faktor yang kelima adalah dampak dari investasi asing, seperti transfer teknologi dan pengetahuan. Terus juga yang kedua ada meningkatkan akses modal untuk startup, khususnya startup lokal. Terus peningkatan kualitas SDM dan lapangan kerja yang baru. Terus pertumbuhan GDP dari sektor digitalnya. Selanjutnya itu ada dari investasi sektor teknologi di Indonesia, itu juga ada tantangan dan peluangnya. Untuk tantangannya itu yang pertama ketidakpuasan regulasi. Yang kedua adalah perlindungan data dan keamanan cyber. Yang ketiga adalah persaingan dengan raksasa digital. Itu untuk tantangannya ada 3. Dan untuk peluangnya juga ada 3, yaitu digitalisasi sektor tradisional seperti UMKM, pertanian, dan kesehatan. Terus yang kedua untuk peluangnya ada kolaborasi lokal asing untuk inovasi. Jadi ada kolaborasi antara lokal dan asing untuk menciptakan inovasi yang baru. Terus yang ketiga untuk peluangnya adalah potensi menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara. Nah, untuk kesimpulannya itu kita udah sampai di ujung presentasi, yaitu untuk kesimpulan dari analisis investasi di sektor teknologi di Indonesia. Itu sektor teknologi di Indonesia berkembang sangat pesat, sangat cepat dan menarik banyak investor karena jumlah pengguna internet yang besar, banyaknya startup serta dukungan dari pemerintah. Investasi asing membantu sektor ini tumbuh, menciptakan lapangan kerja yang baru dan memperkuat ekonomi digital. Meski ada tantangan seperti aturan yang belum jelas dan masalah keamanan data yang aman, terus juga sektor ini tetap punya peluang yang sangat besar untuk masa depan. Baik, terima kasih untuk kesempatan presentasi pada malam hari ini. Presentasi untuk mata kuliah perekonomian Indonesia yang saya ambil mengenai atau tentang analisis investasi di sektor teknologi di negara Indonesia ini. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.